Pakaian blus berkerah, rok panjang, kain putih abu-abu di atas kepala dan tubuhnya menutupi 90% fisiknya. Suster-suster adalah mereka yang mengobati. Bila suster rumah sakit mengobati sakit fisik, suster di Biara Canossa Bintaro ini senantiasa mengobati dan menjaga kesehatan batin umat Katolik. Sebagai anggota kongresi dari Canossian Italia, mereka mempunyai Santa Magdalena dari Canossa sebagai pelindung. Kebersamaan bagi mereka bukan hanya dengan sesama suster dan umat Katolik, namun juga semua manusia ciptaan Tuhan. 19 Desember 2015. Para suster bergabung dengan orang-orang yang juga mengabdi pada Biara Canossa Bintaro. Langit yang sebagian tertutup awan menemani suster-suster dan karyawan biara untuk merayakan Natal bersama. Tidak semua karyawan merayakan Natal atau merupakan umat Kristiani. Namun perayaan ini sebagai wujud rasa terima kasih para suster kepada karyawan dan keluarganya. Bernyanyi bersama, berdoa menurut agama masing-masing. Bermain. Bertukar kado. Semua dilakukan bukan atas nama agama, tetapi atas nama kebersamaan dan keberagaman.
Tenang tanpa adanya suara bising. Terletak di pedalaman suatu desa, pondok-pondok berdiri di tengah-tengah. Seorang biku atau yang biasa kita kenal dengan sebutan biksu tinggal di sana. Kami panggil dia Bante, yang berarti guru bagi umat Buddha. Tanpa listrik, tanpa alat-alat elektronik, termasuk alat komunikasi, dia hidup. Tidak bisa mengakses informasi dari media, tidak dapat memainkan gadget, tidak dapat menonton televisi atau mendengarkan musik, bahkan tidak boleh memiliki uang. Namun tanpa itu semua, bukan berarti dia terisolasi. Hidupnya bukanlah sebuah kehampaan. Setiap harinya, umat Buddha mendatangi tempat tinggal mereka. Para Bante kemudian melayani dan mendengarkan keluh kesah para umat, termasuk memimpin upacara-upacara keagamaan yang ada sesuai adatnya. Melayani dalam kesederhanaan. Tanpa alas kaki, tubuh hanya terlindung balutan kain. Membersihkan lingkungan sekitar di mana ia singgah. Menjalankan pindah patah, meditasi, mendengar keluh kesah masyarakat yang ingin berkonsultasi dengannya. Tunggu adanya pemberian makanan dari warga yang datang di siang hari dan mendoakannya. Itulah keserayan Bante Bodhi, Bante yang kami temui. Terkekang dan hampa? Tidak. Ia mengaku bersukacita akan hidup yang ia pilih. Di sini udah berapa lama? 10 hari, baru 10 hari. Biasanya pindah-pindah? Selalu nomaden. Oh, kenapa? Ya emang begitulah kehidupan itu. Berpindah-pindah, tidak punya tempat tinggal tetap. Biasanya saya bangun pagi jam 4, meditasi sampai jam 6. Kemudian dia nyapu lah, nyapu tempat. Selesai itu ya biasa mandi. Terus ada waktu makan siang jam setengah 11 biasa. Sampai jam 12 saya urusan saya makan. Setelah itu ya udah rutinitas. Kadang-kadang ada umat datang, tanya ini, tanya itu. Nanti sore ada meditasi lagi, biasanya setengah 7 mulai meditasi sampai jam 9 malam. Jam 9 biasanya kalau ada umat datang mau diskusi, ya diskusi kadang-kadang sampai jam 11, jam 12. Saya pikir sejak kita lahir kita punya jalan hidup masing-masing ya. Ada orang jadi atlet, ada orang jadi karyawan, ada orang jadi samana, jadi biku seperti saya. Kalau saya mungkin, kalau buat pandangan saya percaya dengan karma masa lampau saya dulu. Karena sebenarnya kalau diniatkan sejak kecil saya nggak pernah niat jadi biku. Tapi ya nggak tahu, jalan hidup menuntun saya ke sini ya. Jadi saya mengalir saja. Ya. Bukan hanya mengembara sekadar untuk kepentingan pribadi, tapi untuk berbagi sesuatu kepada umat. Ya, tentunya yang bermanfaat. Ya. Kewajiban kita sebagai biku mirip seperti kewajiban umat kepada saya. Kalau umat memberi kepada saya makanan, minuman, tempat tinggal, dan itu sangat membantu. Saya bisa hidup karena umat awam. Kalau umat awam tidak ada yang memberi kepada
susah lah saya bisa makan karena saya tergantung mereka makan. Kalau mereka nggak beri, saya nggak bisa makan. Saya nggak bisa beli, saya nggak bisa bercocok tanam, saya nggak bisa petik di pohon, saya nggak minta, nggak bisa. Harus ada hubungan yang saling menguntungkan. Umat memberikan makanan fisik kepada saya sebagai biku, dan saya berusaha untuk memberikan timbal balik, memberikan makanan spiritual kepada mereka, dan itu sebuah kewajiban. Saya nggak baca koran, saya nggak dengar radio, saya nggak punya alat komunikasi seperti kamu punya. Dan ke depan saya lebih condong kepada mengarah ke dalam diri saya sendiri, dan lingkungan yang saya bisa akses cuma sebatas saya tinggal di sini. Ya, secara keseluruhan dunia luar saya nggak tahu. Ya. Sebenarnya harusnya sejak dari kecil ya, sejak dari kecil mereka sudah dididik, ya. Karena kalau mendidik orang sudah aja dewasa itu sulit. Kalau kamu nanti, kamu berniat jadi berumah tangga, jadi seorang ibu, kamu ingin anak kamu bisa peduli dengan orang lain. Kalau saya boleh bertanya, kamu mulai dari mana? Dari pas masih kecil. Ya, dari kamu dulu. Akunya yang diperbaiki. Iya, itu sumbernya. Iya. Kalau sumbernya kotor, apa bisa bersih airnya lain? Nggak bisa ya. Kemudian kalau untuk membentuk masyarakat itu terlalu besar kalau buat saya, ya sulit ya. Jadi kita harus mulai dari hal-hal kecil dulu. Harus ada gerakan revolusioner, mulai mungkin dari rumah, kemudian dari sekolah. Anak-anak kecil itu kertas kosong yang bisa diisi apa saja ya. Jadi kalau kita ingin ada kebersamaan, sebenarnya penting dari rumah. Iya, dari rumah sebagai orang tua kita mungkin bisalah mengajarkan secara langsung. Tapi pada kenyataannya kan nggak begitu ya. Orang tua kadang-kadang di rumah bertengkar di depan anak-anaknya. Iya. Kalau kamu menyaksikan setiap hari atau dalam waktu-waktu tertentu orang tua kamu pun sendiri nggak bisa bersama-sama, apa kamu bisa terima? Bisa praktekkan itu? Sulit ya. Jadi untuk masalah kebersamaan ini sesuatu yang kelihatan mudah tapi sulit untuk dipraktekkan ya. Mulailah dari rumah dulu, dari lingkungan kecil ya. Dalam keluarga ketika ada kebersamaan antara suami, istri ya, mama sama anak, papa sama anak. Kalau dalam rumah tidak ada kebersamaan, apa yang kita harapkan dalam lingkungan yang lebih besar? Kalau orang bilang mungkin secara umum kebahagiaan spiritual ya, kepuasan batin. Tidak lagi seperti dulu, seperti orang dikejar-kejar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Tapi kalau sekarang saya hidup apa adanya. Iya, makan saya dikasih orang lain, tempat tinggal dikasih orang lain. Semua hidup saya diberikan oleh orang lain. Ya, dan itu walaupun sedikit buat saya, tapi cukup. Dan ini buat saya lah sangat-sangat ya, buat saya pribadi ya, sangat cocok dengan kehidupan saya. Ada kepuasan yang sendiri ya? Banyak, mungkin sulit saya katakan, tapi bisa saya rasa, terutama ketika saya mulai mengenal praktek meditasi. Di situ ada satu makanan yang tidak umum. Kita biasanya makan makanan yang umum ya, nasi, kue, makanan yang bersifat materi. Tapi ada satu makanan yang mungkin kita tidak pernah mengerti. Kalau kita makan makanan materi seperti kue, nasi, biskuit, itu kan cuma bisa bikin kenyang perut. Ya, orang-orang kan bisa rasa juga ya, mudah dibicarakan. Tapi ada satu rasa yang buat batin kenyang. Kamu pernah rasa nggak batin kenyang? Nama saya Suster Tia dari Biara Kanosian. Itu nama panggilannya, tapi
Singkatnya itu FDCC. Filia della Carità Canossian. Itu bahasa Itali, kalau Indonesia Putri-Putri Cinta Kasih Canossian. Kalau berdirinya biara ini sendiri gimana? Oh, sudah lama, Cara sudah lama. 1808 kongregasi kami berdiri. Oh. Jadi sekarang sudah 208 tahun. 208. Iya. Terus kalau selain di sini biara-biaranya itu ada di mana? Kami kalau di Indonesia itu Jakarta. Jakarta ini pusatnya, Provinsi Alat. Lalu di Jogja ada, di Kalimantan Tengah, ada di Bali, Gianyar, ada di Kupang, lalu Atambua. Tersebar juga ya, Sus? Ya, itu di Indonesia. Kalau secara umum kami hadir di 5 benua. 5 benua, jadi internasional kongregasi kami itu di 5 benua ada, di 32 negara kami ada Canossian, Sister Canossian ada di 32 negara, 5 benua. Kalau pusatnya, pusat secara umum itu di Itali, Verona, dekat Vatikan. Dekat ya, Roma ya? Roma, ya betul. Nah, kalau suster sendiri mulai jadi biarawati gitu kapan? Kalau saya 2005. 2005? Ya. Udah berapa nih? 10 tahun? 10 tahun? Ya, Iya. 2015. Ngitung ya, Sus? 10 tahun. Tapi itu tanpa dihitung masa pembinaannya. Jadi kan masa pembinaan ada aspiran 1 tahun, postulan 1 tahun, novisiat 2 tahun. 4 tahun, tanpa 4 tahun itu dihitung. Jadi pakai baju kayak ini nih, kaul pertama istilahnya itu 2005. Lalu setelah itu kaul sementara itu kaul pertama 7 tahun, kemudian kaul kekal. Kaul kekal itu artinya memang sudah selama-lamanya di kongregasi ini. Kalau kaul sementara bisa, kalau saya melihat, merasa kalau bukan panggilan saya di kongregasi ini, saya masih bisa keluar. Tapi kalau sudah kaul kekal, itu sudah susah. Itu pilihan hidup kalau misalnya orang berkeluarga itu sudah menikah sah. Ya, kalau dalam hidup berkeluarga. Sebenarnya itu saya tertarik ketika melihat orang-orang sakit, orang-orang miskin. Saya juga dari keluarga sederhana, nggak miskin-miskin banget. Keluarga sederhana, tapi rasa-rasanya kok lihat suster-suster tuh melayani kayaknya kok beda gitu ya, beda dengan orang awam biasa gitu kalau dalam Katolik gitu ya. Saya pengen kayak gitu, pengen. Sebenarnya sederhana saja sih motivasinya, mau melayani ya sesama sebenarnya, tapi sebenarnya melayani Tuhan sendiri melalui diri sesama. Itu ada karya-karya kan, karya-karya itu di bidang pendidikan, pastoral orang sakit, kalau kami ada evangelisasi, ada latihan rohani. Salah satunya kami punya rumah retret ini, orang-orang datang retret, kami membimbing mereka untuk membantu mereka mengalami kasih Tuhan seperti apa. Lalu pemberdayaan kaum awam, kami di Atambua itu punya rumah besar di sana, pusat pemberdayaan kaum perempuan. Gadis-gadis yang dari desa kita undang, kita cari, dikumpul di sana, kita buka kursus, beberapa kursus yang jangka pendek, 6 bulan, 1 tahun, jahit, masak, pertanian, komputer, Inggris, beberapa macam kursus itu kita beri untuk memberdayakan mereka, dengan tujuan setelah mereka selesai kursus itu kembali ke desanya, bisa memberdayakan teman-teman di desanya, ya, bisa mandiri. Ketika saya mau pakai ini, kaul pertama itu istilahnya janji
sebelum janji itu kan itu pikirkan discernment itu proses pembedaan ya. Jadi memikirkan betul-betul saya benar mau hidup ini enggak, hidup jadi suster ini enggak, suster kanosian enggak gitu. Jadi memang kalau kan dikasih waktu itu 2 tahun kan, 2 tahun, selama 2 tahun itu berproses, berpikir, melihat betul ini panggilanku enggak. Nah kalau memang iya ya sudah, tapi kan sudah diajarin bagaimana peraturannya dalam kongregasi ini, apa yang harus segala yang di luar tuh kamu tinggalkan, dalam khususnya menikah. Kita nggak nikah kan, nggak akan punya suami, nggak akan punya anak, itu kan pasti nggak. Saya sudah tahu konsekuensi dari pilihan hidup saya. Jadi memang saya betul menghayati janji saya itu. Janji itu kan untuk hidup, kalau istilahnya kaul itu ada 3 hal yang ada di dalam perjanjian itu. Menghayati kaul kemurnian, tidak menikah, pertama itu kemurnian. Lalu kemurnian kan bukan fisik saja, tetapi hati, pikiran gitu, secara luas lagi itu. Tapi kalau untuk orang luar cukup tidak menikah, kemurnian. Lalu ada kemiskinan. Miskin itu hidup apa adanya, ya, tidak menuntut, tidak mau ini itu, ya ada kadang di mana ada, tapi saya sudah janji, saya berjuang, saya berusaha. Lalu ada ketaatan. Ketaatan itu saya mau ditugaskan di mana saja terserah. Jadi bukan saya yang memilih. Jadi saya dipindah, misalnya besok saya dibutuhkan di Kalimantan, ya udah kirim ke sana. Tergantung para pimpinan. Saya nggak memilih. Tapi untuk modern ini ketaatan yang berdialog. Jadi ada komunikasi. Pimpinan itu mulai bertanya pada yang bersangkutan. Kami memikirkan bahwa kamu gini di sana dibutuhkan. Apakah kamu bersedia ke sana? Nah itu dialog. Ya, jadi enak sama-sama kayak gitu. Jadi 3 hal itu yang harus dihayati dalam hidup sebagai seorang suster. Wow, banyak itu. Banyak, sampai apalagi kalau memikirkan itu ya ke masa-masa SMA gitu, pacar segala macam itu banyak kodaannya, pikirannya. Tapi kan tadi ya, kita hidup ini nggak hanya mengikuti pikiran sesaat atau perasaan sesaat, kan harus berpikir panjang loh. Hari ini saya pikir kayak gitu, hal-hal seperti itu, besok nggak mungkin kan besok terus setiap hari. Kalau setiap hari saya memikirkan terus begitu, mungkin itu salah satu tanda bahwa saya memang tidak cocok di sini ya. Tapi saya bersyukur bahwa ada pemikiran-pemikiran seperti itu, godaan-godaan banyak, tapi dengan berdoa itu ya, dengan berdoa, sharing ke suster pendamping, itu bisa dibantu untuk mengolah hal-hal semacam itu, pemikiran-pemikiran semacam itu, bagaimana cara mengolahnya, perasaan-perasaan itu, bagaimana cara mengolahnya. Jadi terus kembangkan, beri kontribusi kepada Masyarakat sekitar. Ya, kami punya misi di situ, salah satunya karya pemberdayaan kaum perempuan itu, pemberdayaan manusia, khususnya gadis-gadis desa. Lihat kebutuhan, ya, situasi dan kebutuhan daerah setempat di mana kita berada. Kalau suster sendiri rekreasinya itu, kalau jadwal harian itu malam hari, kami setelah makan malam itu kan jam 7 makan malam, terus habis makan malam kira-kira jam 8 lah, kurang lebih jam 8 itu rekreasi itu artinya bahwa kita tidak harus jalan keluar ya kemana, tapi kebersamaan di dalam komunitas itu di satu ruangan itu kan ada ruang rekreasi. Itu terserah kita mau nonton bersama, nonton film tertentu yang bagus misalnya, atau misalnya kita main kartu bersama senang-senang gitu ya, atau misalnya domino, kartu kecil itu, atau catur gitu, atau ular tangga, atau scrabble, macam-macam permainan itu, tergantung kita mau yang mana. Biasanya kami main kartu canastra namanya, itu mainan Itali itu. Biasa main itu kan kebersamaan. Itu tujuannya rekreasi itu untuk mempererat persaudaraan sebenarnya dalam suasana kebersamaan itu sejak malam. Tapi di sini hari
Rabu malam dan Sabtu malam itu bebas, free night. Free night itu artinya bahwa tidak harus bersama setelah makan malam, tapi bebas. Saya mau misalnya saya mau tidur duluan malam itu, tidur lebih awal, oke, nggak apa-apa, yang penting besok pagi bangun jam 5:30 tuh doa gitu, doa bersama di kapel. Kami bisa ke misalnya mall, bisa. Kadang ada umat itu ya, umat Katolik atau teman-teman kita karena lain yang misalnya dalam rangka ulang tahun mereka atau ada momen tertentu di mana mereka mengundang kami untuk makan di restoran. Iya, kami makan di restoran, misalnya sushi, makan sushi, diundang makan di sana, mereka punya restoran dan suster ayo makan di sini. Oke. Udah terbuka ya Sis? Tetap terbuka, kita ikuti perkembangan, tapi bukan berarti larut atau hanyut sama perkembangan itu sendiri. Saya ke mall, kami ke mall misalnya butuh sesuatu, memang adanya hanya di mall, kan ke mall beli. Iya, kalau di toko biasa nggak ada, swalayan biasa nggak ada, harus beli di sana. Kan yang penting tujuannya, ke sana ngapain, hanya jalan-jalan. Tapi kadang-kadang juga saya kira manusiawi, suster juga manusia gitu ya, pastor juga manusia, bukan malaikat atau bukan Tuhan, jadi manusia biasa. Keinginan untuk melihat atau mengalami sesuatu yang baru itu kan normal-normal saja, tapi bagaimana ketika saya ke sana, saya tahu pasti tujuan saya untuk The need for simple human-to-human relationships is becoming increasingly urgent. Today, the world is smaller and more interdependent. One nation's problem can no longer be solved by itself completely. Thus, without a sense of universal responsibility, our very survival becomes threatened. Basically, universal responsibility is feeling for other people's suffering just as we feel our own. It is the realization that even our enemy is entirely motivated by the quest for happiness. We must recognize that all beings want the same thing that we want. This is the way to achieve a true understanding, unfiltered by artificial consideration. Kehidupan tokoh-tokoh tadi terasa berbeda dengan kehidupan manusia umumnya, di mana hidup merupakan tumbuh, mencari uang, berkeluarga, dan menjalani hari tua. Sedangkan kehidupan yang dijalani mereka tanpa pendamping hidup, tanpa keinginan untuk terus memperbaiki dan memperbanyak materi kehidupan dunia, tanpa keinginan untuk seturut dengan perkembangan teknologi. Kesederhanaan, keikhlasan, kepasrahan, kepercayaan dan iman yang kuat pada pencipta. Itulah kunci bagi mereka untuk dapat merasakan dan menciptakan sukacita dalam hidup mereka dan sekitarnya.